Apakah Bank Indonesia milik Indonesia? Semestinya kita sudah tahu bahwa bank tersebut adalah milik Republik Indonesia dan dikelola penuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Tapi mari kita lihat, kenapa negara kita punya hutang nasional yang semakin tahun semakin meningkat. Kenapa ada istilah, hutang dalam negeri? Ya, pemerintah Republik Indonesia berhutang pada Bank Indonesia, yang notabene bank tersebut bernama Bank Indonesia. Sungguh ironis. Tidak banyak yang mengetahui sejarah Bank Indonesia, apalagi mengetahui siapa pemilik Bank Indonesia. Bank Indonesia bukan milik negara Indonesia, apalagi milik rakyat Indonesia. Sejatinya Bank Indonesia itu milik IMF. Karenanya jangan berharap negara Indonesia bisa mencetak uang sendiri. Dan jangan harap rakyat negeri ini bisa menikmati hidup layak. Hingga darah menetes habis dari tubuh ke tanah, kesenjangan sosial dan pemiskinan tak akan pernah tuntas dari negeri ini. Satu-satunya solusi adalah keluar dari IMF dan membuat uang sendiri. Bank sentral umumnya adalah perusahaan swasta yang diberi monopoli mencetak uang. Bank Sentral Republik Indonesia, semula adalah Bank Nasional Indonesia 46 atau BNI 46. BNI 46, didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Namun dipaksa diganti menjadi Nederland Volkskrediet N.V. De Havasche Bank. Bank N.V. De Havasche adalah bank milik penjajah Belanda. Atas dukungan internasional, yang the US Fed termasuk dalangnya, menolak dan membekukan BNI 46. Dan memaksa negara Indonesia mendirikan Bank Republik Indonesia, BRI, sebagai pengganti N.V. De Havasche Bank yang memiliki monopoli kebijakan keputusan hutang dan tunduk serta di bawah naungan IMF. Berikut kronologi terbentuknya Bank Negara Indonesia atau BNI. Saat Indonesia merdeka, Soekarno-Hatta memutuskan untuk mendirikan Bank Sentral, yaitu Bank Negara 1946. BNI 46 terbitkan, Uang Republik Indonesia, ORI. ORI terbit dengan satuan 1 sen sampai 100 rupiah, nilai setiap 2 rupiah dijamin dengan 1 gram emas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946. Atas berdirinya BNI, pemerintah penjajah Belanda, dan bankir internasional lain, menolak keberadaan negara Republik Indonesia NKRI dan BNI 46, sekaligus juga menolak ORI. Buntut dari ditolaknya kemerdekaan RI, agresi militer, dilakukan oleh negara imperialis yaitu Amerika, Inggris, Prancis dan memberikan boncengan Belanda masuk kembali ke Indonesia. Akhirnya Indonesia dipaksa lewat perundingan, Konferensi Meja Bundar 1949, negara Republik Indonesia akan diakui dengan beberapa syarat. Pertama, utang pemerintah Hindia Belanda, harus diambil alih oleh RI Muda. Nilainya 4 miliar dolar AS, padahal saat proklamasi NKRI tidak memiliki utang sedikitpun. Kedua, dengan dalih agar bisa mengambil alih hutang pemerintah penjajah Belanda, BNI 46 harus dihentikan sebagai bank sentral. Ketiga, mengganti BNI 46 dengan De Havasche Bank, yang dulunya milik bankir-bankir company dari keturunan Yahudi. Bank ini kemudian berganti nama menjadi Bank Indonesia, BI. Dengan BNI 46 diganti N.V. De Havasche Bank, ORI dihentikan, diganti dengan uang Bank Indonesia, UBI, sejak 1952. Begitu diakui, tahun 1949, rupiah dipatok sebesar 3,8 per dolar AS. Melorot kerap 11,4 per dolar pada 1952, saat ORI diganti menjadi UBI. Saat itulah dimulainya penjajahan jenis baru di negeri ini. Lanjut part 2.